Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Miasar dari TRO 23 kelas B dengan 3 digit NIM akhir 059. Sini saya akan menjelaskan bagaimana kita mendesain 3D chassis robot line follower. Jadi ini panduan dari sketsa 2D hingga produksi mandiri 3D print dan laser cutting menggunakan Autodesk Fusion 360. Tapi untuk nanti percontohannya saya menggunakan SolidWorks. Oke, langsung saja. Desain mekanik dalam robotika. Jadi desain mekanik itu adalah fondasi fisik dari robot yang menentukan kekuatan struktural, distribusi berat, dan kompatibilitas seluruh komponen. Secara kekuatan struktural, chassis menopang semua komponen elektronik dan mekanik secara bersamaan. Lalu distribusi beratnya, keseimbangan massa mempengaruhi traksi roda dan performa line following. Manufakturabilitasnya, desain bisa diproduksi sendiri melalui 3D printing atau laser cutting. Terus selanjutnya setup Fusion 360 lisensi education. Jadi lisensi education Fusion 360 ini gratis penuh untuk mahasiswa menggunakan email institusi atau kampus. Pertama, kita harus mengunjungi situsnya dulu, buat akun, menggunakan akun email kampus atau SSO, dan verifikasi status mahasiswa. Selanjutnya aktivasi lisensi selama 1 tahun yang dapat diperpanjang. Selanjutnya tinggal diunduh atau dipakai. Antarmuka dan workspace Fusion 360. Jadi workspace utamanya ini adalah ada desain, modeling 3D, sketch dan assembly, render, visualisasi fotorealistik, simulation, analisis struktur atau FEA, manufacture, CAM, toolpad CNC, drawing, yaitu gambar teknik 2 dimensi. Dan ini syarat-syarat pentingnya itu S untuk search command, L atau C atau R ini line, circle, rectangle, D itu dimension, E itu extrude, J itu join, F itu fillet, Ctrl Z atau Ctrl S itu untuk undo dan save. Untuk sketch 2 dimensi dan solid modeling, prinsip sketch yang baik itu pertama fully constrained, yaitu semua garis terkunci posisinya ditandai dengan warna hitam. Selanjutnya ada parametrik, yaitu menggunakan dimensi numerik bukan menggambar freehand. Selanjutnya sederhana, yaitu pecah sketch kompleks menjadi beberapa fitur terpisah. Untuk operasi solid modeling utama itu ada extrude atau E, tarik sketch menjadi solid 3D, revolve itu untuk memutar sketch mengelilingi sumbu, fillet untuk radius pada edge model 3D, shell membuat cangkang berongga dari solid, pattern itu duplikasi fitur secara berulang, dan combine itu untuk join atau cut atau intersect body. Assembly and join. Jadi assembly ini merangkai komponen menjadi sistem terintegrasi menggunakan join untuk mendefinisikan derajat kebebasan atau DOF. 0 DOF ini rigid baut pengikat tetap, tidak bergerak. 1 rotasi itu revolute, poros roda engsel pintu. 1 translasi slider rel linear latch. 1 R plus 1 T itu silindrikal, itu piston atau silinder berputar. 3 rotasi itu ball atau ball joint atau suspensi bola. Desain sasis box atau sheet metal. Sini spesifikasi sasis menggunakan body box 1 piece dari metal atau aluminium atau baja. Model di Fusion 360 ini menggunakan workspace sheet metal sebagai referensi assembly. Dengan perhatian kita harus mengukur sasis secara fisik dengan penggaris atau jangka seorang untuk membuat model. Untuk di sini sendiri panjangnya kita gunakan yaitu 118,005 mm, lebarnya 89 sampai 90 mm, tebal plat metalnya ini sendiri 1 sampai 2 mm. Lubang motornya ada di sisi kiri dan sisi kanan. Mountingnya ini kurang lebih radius 3,2 mm. Materialnya aluminium atau baja. Desain komponen bracket dan mount. Yang pertama ada motor mount, itu bentuk L atau U shape. Materialnya PLA 3D print, lubangnya ada lubang M3 plus ring penguat. Stand off PCB main itu 4 kali ada 4 silinder stand off dengan tinggi minimal 10 mm. Lalu cover PCB sensor itu bracket L plus casing pelindung,
slot adjustable untuk sensor, materialnya PLA. Untuk bracket HCSR menggunakan material akrilik 3 mm, menggunakan sheet metal DXF plus bending dan sudut 0 derajat atau 20-25 derajat. Bracket servo, baterai, dan gripper. Bracket servo SG90 nya berbentuk U-shape, clearance-nya sekitar 32,8 x 12,3 mm, lubang flange-nya M2, infill minimalnya 40%, bracket baterai 2 kali 18650 itu 2 rongga silindris, clearance-nya lebih dari 0,3 mm dari diameter, retaining lip-nya itu untuk pengaman, channel routing kabel. Gripper paralel jauh, ini gripper biasa menggunakan utama per servo pocket, lalu jauh L dan jauh L nya rahang paralel, bukaan 10-60 mm, link edge nya penghubung servo horn ke jauh. DFM, aplikasi dan export file. Jadi pertama ini atur parameter, dimensi dan turunannya size final, export STL to DXF, ini high refinement flat pattern, import ke slicer, cetak atau laser, dan finishing. Prinsip utamanya ini DFM ini wall thickness lebih dari atau sama dengan 1 mm 3D print atau lebih dari sama dengan 2 mm akrilik. Toleransi fitnya kurang lebih 0,2 mm press fit, 0, dan 0,5 mm kurang lebihnya untuk clearance. Cross lasernya kompensasinya 0,1 sampai 0,15 mm. Variat lubangnya radiusnya lebih dari atau sama dengan 1,5 mm untuk mencegah retak akrilik. Ini untuk export filenya. 3D pin PA high refinement, sheet metal flat pattern berdasarkan DXF, dan stem transfer universal antar CAD. Pengukuran komponen fisik, ya ini panjang aktualnya 118,05 tadi, lebarnya 89,83, lubang motor sisi kanannya itu slot, mountingnya radius 3,2 mm. Nah, selanjutnya ini untuk menggunakan aplikasi SolidWorks dan fungsi-fungsinya. Ini karena saya juga menggunakannya SolidWorks, jadi yang pertama ini ada base plate. Ini mengubah sketsa 2D menjadi base plate 3D dengan ketebalan seragam. Yang kedua ada edge flange, membuat dinding atau tekukan flange lembaran logam pada tepi base flange. 3 cut extrude maksud saya mengurangi untuk atau menghilangkan material dari model 3D berdasarkan sketsa 2 dimensi. Yang terakhir adalah part patterns, menduplikasi fitur, face atau body secara teratur dan efisien. Ini untuk tampilan desain dari berbagai sisinya. Ini juga saat mengukur roda. Oke, mungkin langsung saja kita buka. Untuk base plate-nya seperti ini di SolidWorks. Ini untuk base plate-nya. Seperti ini base plate-nya. Lalu untuk modelnya jika sudah terassembly seperti ini. Nah, seperti ini modelnya jika sudah terassembly semua. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.